Rasman sudah mendapatkan sanksi yang paling berat dalam hidupnya. Ya, SK apa itu? Basnya sudah dibekukan, nggak bisa sidang, ditonton oleh masyarakat, diadili, divonis 1,5 tahun. Saya kira itu udah sanksi yang sangat berat. Saya kan selalu bilang, Rasman, kau pulang kampung aja mengembala sapi di kampung. Pertanyaannya, klien mana lagi yang mau pakai kamu? Itu pertanyaan loh, ya. Ya itu kan menyangkut integritas. Sudah itu aja deh, ya. Jadi Rasman, sekarang kamu sadar, kamu salah orang melawan abangmu Hotman Paris. Bang, kan Kau baru mulai dilantik SH, Hotman udah pulang dokter dari Australia, udah praktek puluhan tahun. Ya, nanti kalau kau memang pengen sesukses Hotman, halo Rasman, saya pinjamin kau naik Lamborghini biar kau rasakan enaknya jadi orang sukses. Ya, kalau kau ingin melihat betapa tenarnya Hotman Paris, nanti kau ikut berdansa dengan para aspri gua. Kau akan melihat ya, tapi kau langsingin dulu. Bang, tadi kan dia udah Rasman langsingin dulu kalau mau berdansa. Nanti sofa saya jadi rusak di klub-klub kita. ini kan tadi kan Abang Rasman Apa? ke Mahkamah Agung. Apa? Ke Mahkamah Agung Bang Rasman untuk minta maaf ke 4 Ya, dia kalinya. sudah gini aja deh. Kan, udah Dia telah berusaha, dia sudah mengaku kalah total. Ya, tapi sifat orang kan nggak bisa berubah. Nanti dia dimaafin, lihat aja dia berulah lagi nggak? Ya, dengan sanksi yang sekarang pun sudah cukup parah itu. Ya, dengan permintaan maaf ke 4 kali. tanya sana lah, nanya gua melulu. Ya. Basnya ini Jadi wajar kan untuk dikabulkan, dari kalau para istrinya bagaimana? Hah? Salam para istrinya ya. Ya, salam dari Hotman Paris. Ini ganteng lo gua loh. Saya cuma kirim salam loh. Abang senang dengan status Rasman sekarang ini, artinya musuh abang berkurang satu. Dia itu bukan musuh gua, bagi saya dia is nobody. Dia itu bukan musuh gua, bukan saingan aku. Dia karena posting Instagram. Dia bukan saingan aku bisnis. Saingan aku bisnis itu adalah Oce Kaligis, Profesor Adnan Buyung Nasution, Mulia Lubis, Lukas, itu pengacara kelas kakap. Rasman itu bukan saingan aku. Dia terlalu jauh karir kami. Dia hanya karena dia posting katanya aku kelainan seks. Padahal aku normal banget loh. Ya, Bang, tadi Abang dan sikap Rasman seperti kayak Apa? sikap Abang menanggapi Rasman, begitu juga sebaliknya seperti kayak saingan memberi pelajaran. Saingan di mana? Dia perkara-perkara klien siapa yang dansa siapa? Ya kaliannya kan si Padel, klien saya semua pada naga. Jadi jangan bilang saingan lah. ya paling nggak Mobil dia banyak mobil bekas, mobil gue semua baru Lamborghini. Bang, nggak kan kasus Bang Rasman ini Rasman menyakitkan akan abang. mengajukan dugaan ketidakjujuran penyidik ke Propam Bang, penyidik Mabes Polri ke Propam Bang. Tanggapannya gimana Bang? Sudah divonis, bagaimana lah? divonis. Kata hakim sudah terbukti, mau apa lagi? Sudah divonis. Ya. Udah, capek ah. Udah ya. Oke guys. Apa lagi nih? Coba nih. Kata-katanya Bang buat Rasman. Nggak mau lagi ngomong. Memaafkan antara saya, Rasman Arif Nasution, dengan saudara Firdaus Oiwobo, di mana kemarin sempat ada sedikit kekisruhan dan sudah juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dan karena itu saya juga baru mendapat surat undangan dan saudara Firdaus, dan saya juga lihat ada surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai pelapor, yaitu dalam hal ini Bapak Ibrahim Palino, untuk kami mengadakan pertemuan di Bareskrim Mabes Polri dalam rangka mendengar duduk persoalan hukumnya dan mediasi. Saya yakin Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Bapak
mantan ketua PN Jakarta Utara, yang dalam hal ini hakim tinggi di Jakarta di di PT Makassar, Bapak Ibrahim Palino, bisa hadir dan memaafkan kami. Sehingga kasus ini tidak sampai bergulir terlalu jauh, karena terjadinya sedikit keseruan itu sejatinya tidak melulu, tidak seutuhnya disebabkan oleh kami. Tapi itu adalah hubungan sebab akibat yang nanti bisa dijelaskan oleh Saudara Rahmat Riyadi yang hadir pada waktu itu dan sebagai sekretaris tim hukum untuk melakukan pembelaan sebagai seorang terdakwa kepada saya di persidangan. Kemudian hari ini juga saya mengajukan untuk bersama Firdaus untuk memohon agar berita acara sumpah kami yang telah dibekukan pada bulan Februari 2025, saya hitung sekarang Desember, 10 bulan. Kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk mengaktifkan kembali berita acara sumpah saya atas nama Razman Arif SH. Begitu juga kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk mengaktifkan kembali berita acara sumpah Saudara Firdaus. Secara jujur kami katakan bahwa dengan dibekukannya berita acara sumpah ini sangat mengganggu kegiatan kami sebagai seorang advokat. Dan bagi kami cukuplah ini sebagai sebuah, katakanlah ini menjadi hukuman sosial, hukuman moral terhadap kami. Walaupun sejatinya proses pembekuan dimaksud menurut kami itu tidak relevan, terutama saya yang pada saat itu posisinya adalah sebagai terdakwa, bukan sebagai seorang pengacara yang sedang bersidang. Pun demikian, saya memaafkan itu. Dan karena itu, pada bulan ke-10 ini, Desember 2025 ini, kami mohon dengan kerendahan hati agar Bapak Ketua Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk mengaktifkan kembali berita acara sumpah kami. Adapun gugatan yang dilakukan oleh Saudara Firdaus di Mahkamah Konstitusi itu bahagian dari upaya beliau untuk kiranya dapat diuji apakah pengadilan tinggi yang menjadi saksi dalam sebuah sumpah bisa dibekukan oleh pengadilan tinggi dimaksud. Dan mudah-mudahan niat baik Saudara Firdaus ini disambut baik oleh Mahkamah Agung dan teman-teman yang lain, para lawyer, agar ke depan kita semua saling jaga, saling menghormati, dan saling berpartisipasi serta sesama penegak hukum yang sedang berjuang untuk hukum tegak lurus di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentang laporan Bapak Ketua PN Jakarta Utara, Pak Ibrahim Palino. Di laporan ini, saudara-saudara, kami sudah datangkan ahli, baik ahli bahasa maupun ahli pidana. Kedua-duanya mengatakan tidak ada unsur. Nah, terhadap kasus ini, saya punya cerita yang berbeda. Saya minta penyidik Dittipidum Bareskrim Mabes Polri agar tegak lurus. Saya yakin saudara-saudara akan tegak lurus. Kasus ini sudah 8 bulan. Tidak pada tempatnya seseorang yang bukan pelapor ribut. Coba saudara perhatikan Saudara Hotman Paris Hutapea selalu bersuara. Dia bukan saja tidak punya kewenangan untuk ributkan soal ini, tetapi sebagai saksi pun sebetulnya dia tidak tepat.
Kenapa tidak tepat? Karena dia tidak berada di ruangan itu ketika terjadi sedikit kegaduhan. Kenapa? Karena pas saya pegang bahu dia, kemudian dia sudah dibawa keluar. Jadi yang kejadian di situ dia tidak ada. Sangat tidak relevan dia menjadi saksi. Sedangkan adapun perkara yang menyidangkan kami, di situ ada Ibu Sophia Marlianti Tambunan selaku ketua majelis, Bapak Dian Erdianto sebagai anggota 1 dan Bapak Sambungan Silalahi sebagai anggota 2. Apakah tepat seorang ketua majelis yang menjadi saksi dari laporan ketua PN bisa memutus perkara secara fair? Nanti itu akan diulas oleh Saudara Rahmat Riyadi. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di kasus ini ada situasi-situasi yang serius. Di laporan di Bareskrim Mabes Polri ini ada cerita-cerita yang akan saya buka. Bahkan saya akan laporkan ke Propam, Pak Minal, Irwasu, tentang tindak tanduk perilaku mereka-mereka yang sedang menangani perkara ini. Saya punya rekamannya, saya punya catatan-catatannya, yang pada waktunya saya akan buka. Dan kalau ini sampai saya buka, ini akan menjadi bahan yang luar biasa, masukan, dan bahkan saya akan sampaikan ini kepada Pak Jimli. Saya sudah WA beliau,